Kecamatan Cianjur, Kabupaten Samosir, kedatangan anggota DPR dari fraksi Golkar Insinyur Lamhot Sinaga. Adapun kedatangan Insinyur Lamhot Sinaga dalam rangka membuka seminar sehari tentang peran media sosial untuk UMKM dan IKM di Kabupaten Samosir. Selamat datang Bapak Lamhot Sinaga. Masyarakat yang hadir begitu antusias dan sangat senang melihat kedatangan Insinyur Lamhot Sinaga di desa mereka, terutama karena Insinyur Lamhot Sinaga mereka sudah dengar adalah anggota DPR yang sangat merakyat dan sering datang ke dapil untuk mendengar aspirasi dan juga untuk menyapa masyarakat di daerah atau di kampung-kampung. Insinyur Lamhot Sinaga salah satu anggota DPR yang paling rajin turun ke Dapil 2 Sumatera Utara. Berbagai bantuan sering dibawa oleh Lamhot Sinaga, baik itu yang berhubungan dengan pertanian seperti hand traktor, kultivator, mesin pemipil jagung, dan berbagai alat mesin pertanian untuk di Dapil 2 Sumatera Utara. Lalu pada Bapak Alsipta tadi. Halo, Pak. Masyarakat tidak segan untuk membisikkan secara langsung berbagai aspirasi mereka kepada Lamhot Sinaga di kesempatan dan waktu. Ada 18 dari hari Bapak Ketua, selainnya diisi oleh Kecamatan Cianjur Mula-Mula. Yang hadir pada saat ini, kenapa kita undang BUMDes? Ini utamanya adalah BUMDes, karena sesuai dengan judul kita, seminar merupakan komunikasi di media sosial sebagai sarana promosi. Makanya kita usahakan dengan bersama koordinasi kita adalah pelaku usaha yang ada di desa. Bapak Ibu akan menghormati, mungkin pada saat ini bahasa isun Pak Mayu Sinagon ini saya cukup tidak tahu Pak Utang. Oh wow dong. Aisyah Kecamatan Cianjur do harian undangin dah. Kebetulan kami sepakat bahwa tim Pak Lamhot Sinaga adalah ketuanya Pak Mayu Sinaga. Kehadiran beliau di sini ada di sini. Tepuk tangan dulu Pak Mayu. Yang ketua DPD 2 Partai Golkar. Samosir ada di sini. Pak Simatupang juga ada di sini. Pak Nenggolan. Yang ketiga lagi yang paling penting adalah Pak Nenggolan. Begini dulu Pak Nenggolan. Ini adalah kalau kita mau bikin koperasi hubung beliau Pak Nenggolan. Nanti kasih minta nomornya. Kalau memang bikin koperasi, saya nanti mendukung beliau. Kami sudah bikin koperasi di beberapa kabupaten Samosir. Dan kalau di desa Kecamatan sudah mulai ini Pak Kadis, Pak Lamhot, kami sudah bikin koperasi pertukangan. Masalah dana dan lain-lainnya nanti boleh kita koordinasi, boleh dari kabupaten kota, boleh dari provinsi, walaupun dari Pak Lamhot. Yang ketiga yang paling penting adalah pada saat-saat yang lalu, bukan hari ini Pak Lamhot hadir di Samosir ini, kita sudah membuat bimbingan teknis. Pak Haji Jini ada kemarin, ada 7 judul ya Pak Jini ya, untuk pertukangan kayu, ada yang untuk las, ada perbaikan handphone, ada kecantikan, dan pada saat ini juga lagi berjalan pelatihan kue, mulai beras jadi tepung jadi kue, dan di Kecamatan Panguran memang sewilayah Kabupaten Samosir 50 orang. Bapak Ibu yang kami hormati peserta seminar, kami juga ketua, bukan saya Golkar ya, tapi memang kita akan syukuri kehadiran beliau Pak Lamhot Sinaga adalah membawa kehidupan bagi kita. Kenapa saya bilang begitu? Di yang gelap PJOT sudah hadir di Kecamatan Cianjur Mula-Mula 37. Wajar memang 37 di harian di 8 titik, tapi masih 2 desa Tepulipok sama Patukot dan Ijang. Tapi untuk tahun depan kita udah usulkan Pak Lamhot 3 semua desa dapat, semua desa dengan catatan adalah 3 titik Pak Kades.
semua dapat, sudah ditandatangani Bupati. Mudah-mudahan nanti Pak Lamhot bisa memperjuangkannya. Tapi kalau usulan sudah kita jelaskan di sana. Di Bapak Ibu yang ada dari Kecamatan Harian, seyogianya memang pelatihan ini, seminar ini ada di Kecamatan Harian. Tapi mengingat lokasi untuk 130 orang, gedung kita tidak cukup untuk mohon maaf. Tapi memang tidak ada rasa kita untuk harian. Mungkin tahun-tahun depan atau bimbingan teknis yang dibilang Pak Haji Jenu tadi bisa kita lakukan untuk 5 hari. Kami juga mengharapkan Pak Jeni jangan bilang nanti nggak ada dananya. Kami yakin Pak Jeni bisa mengusahakan kegiatan-kegiatan bintek di sejumlah mulai ini lagi. Walaupun waktu tahun-tahun kemarin Pak Jeni kita sudah melakukannya di Hotel JETS selama 5 hari Pak ya. Mudah-mudahan nanti di hari-hari berikutnya tahun ini pastikan dulu Pak Jeni kalau ada kegiatan, kalaupun tidak bisa semua, bertukangan lah, bikin kompos lah. Kemudian kami sudah berjanji waktu reses DPP di Kecamatan Harian, saya sudah bilang Pak Lamhot akan mengadakan bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan seminar. Saya bertanggung jawabkan. Alih mau Pak Ketua Baju Syajud Mula-Mula Harian. Inilah kejadiannya. Nanti apapun yang sudah dilakukan beliau di Kecamatan Harian ini, khususnya di Kecamatan Cianjur dan mungkin di Kabupaten Samosir, mungkin beliau nanti menjelaskan apa-apa saja yang sudah dilakukan selama dia menjabat sebagai anggota DPR di Komisi 6 dan pada saat ini adalah di Komisi 7. Pada saat ini Komisi 7. Dan Bapak Ibu sekalian, Pak Lamhot, kebetulan saya juga ada di sini. Ke tahun kemarin bulan kemarin kita lakukan pembagian keramik untuk gereja yang membutuhkan. Pak Pendeta ada di sini, Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta gereja saya lihat ya, ada gereja Pentakosta yang di Sikap, udah kita kasih keramik ya ini, dan gereja Betel Indonesia, kita gereja Katolik ada, kita semua cakup. Setiap ada 6 milik gereja, walaupun dia Betel, walaupun dia Katolik, walaupun Protestan, kita bagi dulu sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Pak Lamhot dikirim sama kita adalah 3.000. Tapi memang dan yang keramik Ketua, yang keramik kemarin Ketua sudah kita bagi. Ada Pak Pendeta di sini sama Penetua dari Sikap. Jadi keramik yang ada itu kalau dia usulkan tidak ada yang tidak kasih, semua kita kasih kemarin. Walaupun dengan keterbatasan keramik yang ada, kita bagi-bagi bersama. Untuk Kecamatan Syajud Mula-Mula Harian Boho. Harian Boho juga ada 3 titik. Ibu Kades ada. Menang itu kalau Syajud ada. Gereja Katolik yang ada di Seserdolo, gereja ini gereja Mudik. Ya, udah. Yang ada mengusulkan keramik sama kita, semua kita layani, Ketua. Walaupun tidak semua ukuran yang dipermohonkan kita, tapi sebatas barang kita yang ada. Mungkin Bapak Ibu sekalian nanti karena kita udah lapar, gudang naik, gudang berkacang studio, nalai Pak Lamhot mana menjelaskan apa-apa saja yang sudah dilakukan. Tak top puju, soalnya tidak. Dia sudah lakukan semenjak dia kota DPR, dia tetap berkunjung ke Syajud. Ini ketiga kali ini loh ke Syajud Mula-Mula ini. Mau Pak Lamhot udah ketiga kali. Dan kalau beliau tuh ke negerian Kecamatan Harian udah Syajud Mula-Mula. Mungkin itu Ketua laporan kami sebagai anggota fraksi Golkar di Kecamatan Syajud Mula-Mula dari kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu peserta seminar mengikuti dengan seksama apa yang sudah nanti tim-tim kita yang ada di Kementerian. Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Horas. Acara seminar yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Institut Menengah dan Aneka yang terkait dengan pemanfaatan e-commerce dan media sosial sebagai sarana promosi di Kabupaten Samosir dalam keadaan sehat walafiat. Kenapa kami mengambil tema ini? Jadi teman-teman sekalian, bahwa tema ini tidak serta-merta kami buat begitu saja. Namun kami sudah berkoordinasi baik dengan tim dari Pak Lamhot, kemudian juga dengan dinas terkait. Sepertinya memang zaman sekarang itu harus kita lakukan. Jadi 2019 sampai 2022 kita dikerjain sama si COVID, sehingga apa? Akhirnya pelumpurlah kesehatan kita. Ternyata dari kesehatan itu tidak hanya kesehatan yang lumpuh, tapi ternyata ekonomi pun lumpuh.
lihat industri besar, kita lihat ternyata banyak yang bangkrut. Karena apa? Tidak bisa bekerja pekerjanya. Kemudian tidak bisa menjual karena dibatasi waktu peluang gerak. Nah, ternyata yang masih bisa bertahan adalah teman-teman yang berada di industri kecil menengah. Jadi sukses industri kecil menengah. Jadi teman-teman sekalian, ternyata beliau-beliau lah atau teman-teman semua lah yang bisa bertahan di saat COVID ini. Nah, kami dari Kementerian Sosial mengapresiasi yang setinggi-tingginya nih buat Komisi 7. Dalam hal ini di sini ada Pak Lampot yang menjadi penyambung teman-teman kepada kami yang berada di pusat. Jadi bersyukur teman-teman punya Pak Lampot. Tepuk tangan buat Pak Lampot. Ternyata inilah keberuntungan, kelebihan atau manfaat atau hikmah dari kami bermitra dengan Komisi 7. Dan teman-teman bisa kenal dengan kami, dengan Pak Lampot, kami pun bisa berkenal dengan teman-teman sekalian. Kenapa sih sedemikian rupa kita selalu melakukan kegiatan tentang UKM dan IKM di Samosir ini? Ya, saya secara pribadi, kalau kita lihat perkembangan Danau Toba ini nanti kebetulan pemerintah sudah mencanangkan ini 5 super prioritas Danau Toba. Bahkan kemarin sebulan yang lalu kita menjadi tuan rumah event internasional, yaitu F1 Powerboat. Walaupun di Toba dan di Samosir, anok tahu gak betenang mau. Ya, itu satu kebanggaan bagi kita. Artinya perkembangan kawasan Danau Toba ini nantinya sangat pesat. Ya. Nah, kalau kemudian kawasan Danau Toba ini nanti sama dengan Bali misalnya seperti itu, ya, maka tentu juga ini akan berdampak terhadap masyarakat. Nah, oleh karena itulah saya sebagai wakil rakyat dari Dapil ini tidak menginginkan kemajuan kawasan Danau Toba masyarakatnya hanya jadi penonton. Nah, dibangun Tanah Ponggol, di Bagasa Partikianon, adong 2 hotel bintang 5 dibangun di Samosiron. Ada 2 bintang 5 Pak Haji, Marina Beach dan hotel yang sebentar lagi akan diresmikan, dan Hotel La Bersa bintang 5 Barangon. Ya, artinya apa? Ini nanti Samosir ini akan menjadi pusat destinasi internasional, bukan hanya nasional. Insinyur Lam Hotsinaga salah satu anggota DPR RI dari Dapil 2 yang paling sering turun ke lapangan dan ke kampung-kampung dan memberi banyak realisasi bantuan kepada para petani dan pemilih di Sumatera Utara, sehingga dia dijuluki sebagai pejuang aspirasi Tapanuli.